saya. Mm-mm. Gimana ya? Tangan. Tabanan. Iya. Terus? Gemetaran tabanan. Mm-mm. Ya, tabanan. Tapi suami dari Bandung sudah di sini. Oh, kamu tahu dari Bidan Sumiati ya? Iya, saya Oke. lumayan dekat sama Bidan Sumiati. Oh, karena sering ke sana. Dulu apa ya? Dia buka praktek, saya sebelahan kerja sama tamu gitu, Oh, gitu. ngobrol-ngobrol Jadi ya. akrab, ya. Ya, pokoknya lumayan dekat lah, apa-apa ke Bidan. Oke, terus disuruh ke sini. Ya. Apa nih yang Semoga jodoh. Amin. Ya. Kalau Bidan Sumiati suruh ke sini berarti ada sesuatu yang non medis. Ya itu dah. Pokoknya, Karena dia kan bisa ngelihat ya. Kalau bidan kan medis tuh. ya, Tapi dia bisa ngelihat yang non medis ini. itu udah saya nggak tahu. Udah berapa lama sakitnya? Udah lumayan, Uci. Udah itu di kaki pertama. Kaki gitu. Muter-muter kakinya. 4 tahun ada ya? Enggak Sampai. setahun kayaknya. Nggak setahun. Muter-muter kakinya itu goyang-goyang sendiri. Akhirnya ke sini meredah, pindahnya ke sini. Terus? Kayak tremor. Iya, kayak tremor gini kalau relax, kalau tidur saya nyenyak tidur, posisi tidur dia diam. Kalau saya berhadapan sama dia kan baru orang baru, itu lebih gemetaran lagi, kayak panik gitu tuh, lebih gemetaran. Kalau di rumah saya diam, sekarang diam ya sendiri. Sekarang ini udah gemeter gini. Terus? Pernah. Apalagi yang dirasain? Gimana cuma gemeter gitu aja. Sih kalau agak gini ini kadang-kadang agak sakit di sininya. Pokoknya gemetar gitu aja sih. Kebetulan pokoknya ketemu sama orang tuh lebih gemetar. Tadi sampai sini gimana? Biasa aja sih. Biasa. Saya tetap berdoa Tuhan bantu saya. Sering saya gitu ke Bidan Sumiati dan pokoknya terus ngomong gitu aja. Ini kayak gini dah dia gemeteran. Setiap hari gitu berarti? Iya, tapi kalau pakai saya ngambil sesuatu, pakai Bisa. apa, bisa. Ini yang kalinya ya, gemeter. Terus kalau naik motor gimana? Bisa. Enggak begitu, tapi kalau posisinya diem, Gemeter dia. gemeter dia. Kakinya juga gitu. Ini jari-jari saya agak gini jadinya, karena saya sering ngelawan gitu biar nggak gemeter, saya giniin, kakuin gitu. Iya. Ada masalah medis sama non medis berarti? Ambilin jarum saya dong. Saya tusuk dikit tangannya. Enggak apa-apa. Itu udah. Anda dari Tabanan. Sering balik ke Tabanan? Oh enggak sering. Jarang kalau saya ke Tabanan, kan suami sudah di sini di Bandung di Pasaran. Kenapa saya dapat sakitnya sekitar 4 tahunan ya? Ada pernah ada kejadian apa sebelum? 1 tahun. 4 tahun. 4 tahun lalu ada kejadian apa? Enggak ada. Kejadian itu namanya sampai gini sampai pernah terbentur kepalanya, enggak pernah sakit keras, pernah sakit panas pun saya nggak pernah. Jadi sama dokter nggak ketemu? Nggak ketemu. Dikasih sama dokter nggak ada sakit? Iya, tes apa-apa disuruh nulis, bagus, disuruh berdiri, keseimbangan itu sayangnya bagus, penglihatan disuruh bagus katanya. Non medis ini. Nah. Ya. Apa rasanya? Ya. Nangis dah kalau mau nangis. Ini non medis ini. Anda sama suami gimana? Baik. Tapi kadang-kadang ngomongnya yang gitu masuk hati.
Mm-mm. Nih, banyak beban kamu tanggung sendiri ya. Nggak bisa ngomongnya kalau ada apa-apa saya pendam dia. Ya itu dah, kepedihannya dalam jadinya. Amarah besar juga. Kamu sama suami tuh nggak baik-baik aja. Dia kenal saya sama tapi kadang-kadang ngomong gitu lagi. Todong dia. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa sama dia. Di sini tinggal berdua aja mas suami, Sama aja. sama anak juga. Iya. Ini sih kiriman loh. Tapi kamu bukan tipe yang bermasalah sama orang sih. Selalu nahan padahal. Karena kamu banyak mendemnya daripada ngomongnya. Suami kerja di Denpasar. Iya. Panas nggak rasanya? Dia sini saya panas. Itu selain itu apa yang panas? Lengannya ini nggak panas? Tadi sempat. Panas ya. Non medis ini saya pegang aja kamu langsung bereaksi kayak gitu panas. Ya saya pegang, saya doa ya. Kalau kamu medis didoain kayak gitu rasanya pasti nggak mungkin ada panas, nggak mungkin ada apa. Makanya saya bilang, ini kiriman sih. Banyak doa. Selama ini doanya kosong. Ya, karena banyak kepedihannya, banyak amarahnya, yang nggak pernah bisa diungkapin, tapi dipendem di sini. Sakit dikit, sakit banyak sih sebenarnya, namanya ditusuk jarum pasti sakit banyak ya. Sakit. Kalau tusuk jarum di saya tuh double sakitnya, karena bukan cuma syarafnya, tapi kalau ada hal-hal non medis di kamu, mereka juga ikut merasakan ya. Tahan tangannya, jangan gerak-gerak ya. Maksudnya kamu gerak nggak apa-apa kalau kayak gitu, tapi kamu kalau begini-begini kan sakit nanti. Ya. Sama suami kurang banyak bicara, kurang banyak ngobrol, kamu pendem, akhirnya jadi sakit penyakit untuk dirimu. Suami orangnya keras, Iya. emosinya juga Iya. lumayan meledak-ledak. Iya. Ya. Kayak roller coaster sih. Makanya kamu ngalah dengan diem. Iya. Tapi diem kan bukan solusi juga ya. Kalau rumah tangga itu kan kita harus membicarakan juga. Jadinya kayak gini nih, nahan dalam. Suami kerja di mana sih? Bukan rental. Bukan. Antar motor. Iya. Di Sanur. Iya. Ini pasti bidang Sumiati dan melihat sesuatu kalau kamu disuruh kesini itu nggak mungkin enggak. Sering jawab gitu ya? Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah sebagian, enggak pernah sama sekali. Saya orangnya lempeng gitu. Kalau nggak lempeng nggak ada tolong saya.
lempeng sekali. Pokoknya saya ke situ-situnya nggak begitu loh. Oh, saya percaya Tuhan jadi ada rindu kan? Udah lama kayaknya sakitnya. Maksudnya goyang-goyangnya ini dari awalnya emang langsung keras gini goyang? Enggak. Banyak kepedihan hati itu mempengaruhi loh dengan rasa stres yang tinggi itu ya. Tapi ini 80%-nya non medis. Kalau non medis ya beres dah. Karena 20% aja masalah medis. Di situ ada yang bilang Ada yang ngirim. Ada hubungannya dengan suami Anda juga sih. Ada pernah punya masalah sama orang ya? Nggak pernah. suami saya tuh orangnya kerja aja. Lempeng gitu. Iya, lempeng, nggak percaya juga sama yang begituan. Iya. Mungkin orang iri ya. Mungkin diri sama keluarga saya apa saya Nak nyamel. ini. Kalau orang di sini uniknya soalnya nyari-nyari dukun tuh bukan buat dia ini apa namanya? Untuk cari kekayaan dan lain-lain, tapi buat nyerang orang biasanya. Kok di Bali. Ini non medis. Anda banyak kesedihan. Sama keluarga juga nggak terlalu dekat ya. Nggak deket sih, nggak begitu komunikasi, nggak begitu intens. Pernah orang minta bantuan kamu tolak ya? Minta uang. Orang lain Ada ya siapa aja. Yang ngirim masih orang kenal kok, ini orang deket. Kenal sama kamu sama suami. Saya lihat rasa irinya besar. Ya nggak mungkin sih orang kalau ngirim-ngirim santet tuh hatinya bersih. Nggak ada yang ceritanya hatinya bersih. Kalau ngirim-ngirim santet. siapa ya? Sebenarnya sih kita nggak perlu tahu orangnya ya. Cuman kita perlu beresin diri kita aja. Kamu yang jadi sumber pintu masuknya amarah sama kesedihanmu besar itu. Kalau kita ikut Tuhan kan hati kita harus tenang tuh. Kalau banyak hal-hal lainnya gampang disantet. Saya udah diserang mungkin ya karena Iya. saya. Karena kamu amarahnya masih besar, kesedihannya juga banyak. Semua dipendam di hati itu kan jadi luka lah hati mah. Tapi karakternya dari kecil emang kayak gitu ya. Ya pokoknya saya suka lah bergaul sama orang, ngobrol sama orang. Tapi kalau ada orang yang dikit sama ngomong ke saya itu ngomong apa, saya nggak bisa balikinnya, saya diam. Tapi diamnya kan nyimpen, Iya. mendem. Rasa kecewanya dibawa terus. Ya kan? Itu nggak boleh sih. Kita nggak suruh kamu berantem juga ya. Tapi maksudnya kalau udah kayak gitu kamu harus bisa kayak, kalau kamu bilang ya udahlah berarti ya udahlah lepasin. Memaafkan. Kamu inget-inget terus kata-kata orang itu, terus kamu ngerasa miris. Kenapa dia ngomong gitu sama saya ya? Kok tega dia ngomong kayak gitu. Paling sering sih sama itu ngomongan suami. Dia tuh tegang, saya tahu dia kerja sendiri. Saya tuh pernah bantu-bantu sama dia tuh. Itu udah kadang-kadang saya terlambat ngangkat telepon, dulu saya bilang terlambat ngangkat telepon. Itu tuh udah dia kemana kamu ini agak ada yang pernah agak terlambat saya di jalan saya kan agak telat awalnya lama sekali pokoknya kayak gitu Emosi terus. dia emosi kadang-kadang dia kayak roller coaster sih kepahit dia kadang-kadang saya aduh ngomongnya menyakitkan sampai saya pernah kayak gini nangis sambil ngomong kayak gitu nggak bisa ngomong apa karena omongannya itu terlalu menyakitkan kadang-kadang tapi perubahan itu baik banget kayak roller coaster. Kalau yang lain sih saya kebanyakan di rumah sih udah lama sih nggak bekerja. Iya. Kalau sama bergaul sama teman tuh sama semuanya saya bergaul sama teman pokoknya untuk lempeng aja. Ya orang kamu ngalahan sama temen juga ngalah aja dah udah. Iya
Yang penting tetap baik-baik hubungannya gitu. Sama siapa bermasalah saya sama Jepang di istrinya kakak kandung itu gimana saya yang minta maaf walaupun saya menganggap itu semua yang mengerti dia itu yang salah saya yang gini minta maaf misalnya saya dan saya nggak gitu saya Nggak mau berantem sama orang. iya mau berantem sama orang mau bikin masalah itu saya yang Itu masalahnya dipendem. Sikapmu sudah bagus, kita emang nggak boleh ribut sama orang, kita harus lebih rendah hati lah kita bilangnya, minta maaf duluan atau apa, baik-baikin duluan. Tapi di sininya mendem itu yang bikin salah. Tujuan kirimannya ini belum tentu ke kamu sebenarnya. Bisa jadi emang ke suami, ke siapa gitu. Tapi karena kamu yang paling lemah masuknya ke kamu. apa gini aja selalu mertua saya itu juga istri kaku yang lumayan diketahui sama orang mungkin ada orang yang suka sama itu saya Kalau yang iri sih banyak ya. Kalau kita ngomong orang iri itu banyak. dan saya merasa sih nggak pernah masalah banget sama orang karena saya nggak pernah memperbesarkan masalah. Kadang kita nggak tahu hati orang, tapi memang saya lihatnya sih masih deket ya. Soalnya ada hubungan keluarga, apa mungkin iri. Soalnya kalau di Bali ini sejauh yang saya menangani orang-orang itu ya, dikirimin santet tuh gara-gara kadang-kadang orang itu lebih sukses dibanding keluarga yang lain. Terus mereka tuh iri, dikirimin macam-macam kayak gitu. Jadi bukan karena sakit hati yang gimana-gimana banget, hanya karena rasa iri dengkinya aja. Mungkin saya dilihat santai sama orang karena aku pulang tuh pokoknya saya nggak ada beban mungkin kayak itu tapi sebenarnya saya tuh dalam hati saya bebannya di sini. Tapi depan orang wajahnya kayak baik-baik aja. Mungkin orang itu ngeliat dia tuh santai banget sedangkan saya merasa lucu banyak yang orang tuh melihat saya seperti itu kok enak ya rasanya dia seperti itu santai tapi bebannya mereka tuh nggak tahu saya tuh kayak gimana saya tuh walaupun saya tuh nggak kerja di tempat orang saya kan bantu suami juga usaha itulah kata orang hidup tuh sawang sinawang kan orang ngeliat kita enak beban di hati kita siapa yang tahu Tuhan aja yang tahu saya kenapa tahu beban Anda karena saya dikasih saya dapat hikmat dari Tuhan makanya saya bisa tahu kan gitu kalau orang lihat di luar sih semua orang enak-enak aja ya kan makanya banyak orang kenapa jadi iri sama orang lain mereka nggak pernah benar-benar tahu kehidupan dalamnya orang kayak kamu kan nahan perasaan setiap hari suami marah mau nyaut aja nggak berani nanti makin marah tapi nahan di sini sama anak aja kamu juga nahan diri kok ya kan padahal kadang-kadang udah pengen marah nahan ya ada bagusnya juga sih daripada anakmu juga jadinya kena lampiasan amarah kan salah juga tapi kan harus dilepasin dari hati ini loh ini yang jadi masalah di sini karena nafasnya kayak udah kayak berat gitu kayak sesek gitu kayak capek gitu loh dia ketemu bidan juga saya baru dilihat udah dilihat mau stres gitu dibilang rahim saya katanya Pak bagus nggak ada nutrisi ke sana mau diet nggak ada diet tapi nggak ada nutrisi katanya bidan Sumiati ya masalah medisnya sih banyak ya terutama di paru-paru besar masalah medisnya paru-paru tuh kalau saya kan mempelajari pengobatan kan ini ya holistik dan tradisional Chinese medicine itu pengaruh dari rasa sedih yang kamu tumpuk dan ini dari kecil sama keluarga juga kamu sebenarnya banyak kepahitan kesedihannya banyak gitu loh dari kecil kalau dimarah kan mengkeret aja nggak berani nyaut apa sama yang lain juga kamu ngalah terus menghindari keributan ya kan ya ini nyesek di sini plus minus lah sebenarnya karakter seperti itu ya banyak disukai orang kan gitu tapi kalau kita bisa rilis itu yang paling penting adalah kita bisa rilis itu bukan berarti kamu harus ngamuk harus banting piring dan lain sebagainya tapi ya udah melepaskan yang ada di hati ini kan bebannya numpuk ya ini jadi masuk hal-hal negatif itu orang tuh karena hatinya nggak bersih sih sebenarnya kalau kita nih udah bahagia happy bener-bener happy ya semuanya rilis bukan happy yang dilihat di mata manusia ya hati damai itu hal negatif udah nggak bisa ganggu kita gitu sakit ya
dulu itu gimana terus kan setrum. Mm-mm. Tapi sekarang ini lebih berat. Harus banyak doa juga. Ini doanya masih kurang. Doa karena Anda Hindu ya ke Ida Sang Yang Widiwasa. Ya. Sedih kali kamu tahu. Ada yang beberapa juga saudara dia, jangan mau tersinggung dulu. Kenapa mau stres itu? Saya kan padahal saya berusaha untuk Happy dengan cara manusia tidak akan membereskan apa yang ada di hati, Mbok. Mungkin Mbok ketika ketemu dengan teman, ngumpul ketika jalan-jalan, ya terlupa sebentar pikirannya, perasaannya. Tapi ketika lagi sendiri, lagi diam, kembali lagi semuanya itu kan lebih sedih lagi. Apalagi sering di rumah merenung aja mikir. Ya kan? Nggak bisa kita menyelesaikan cara masalah kita dengan cara-cara kita sendiri yang kita cari kebahagiaan di luar-luar itu. Memang harus kembali ke hati kita lagi. Melepaskan pengampunan itu untuk suami. Untuk orang tua juga. Sama ada 2 saudara Anda, saya nggak tahu nih. Cewek, cowok. Udah lama masalah. Anda sakit hati. Ini yang paling besar nih. Suami, orang tua keduanya, nyame sendiri nih, cewek cowok. Udah sakit hati. sama istrinya. Saya nggak tahu dia pernah ngata-ngatain kamu sih kayak kamu diam aja dia kata-katain marah-marah gitu. Mungkin harus kamu sadari siapa orangnya. Yang kamu tuh masih kayak ada perasaan nggak terima akan apa yang dia buat gitu. Karena orang tuh kadang-kadang nggak sadar kalau itu tuh jadi luka. Itu yang perlu diampuni dari hatimu itu. Sama suami harus bisa ngajak bicara sih. Sekarang sudah saya pelan-pelan ngomongnya, sikap kamu udah mulai dia. Kadang-kadang saya sekarang tuh tak lampiasin sekarang ngomongnya saya keluarin sekarang. Tapi suami nggak balas dia, mungkin sudah merasa mungkin. Iya. Saya bilang ini, semua bilang sakit saya itu bukan karena apa, saya karena di hati, saya bilang gitu. Saya ajak pelan-pelan dia ngomong. Udah baru-baru ini udah saya balikin ngomongnya dia, kalau dia dikit saya balikin ngomongnya dia tak ngelawan. Biasanya kalau dia tuh keras biasanya. Emosinya tinggi banget. Tinggi banget. Stresnya tinggi. Banyak nyimpen kesedihan juga suami. Saya bilang sih komunikasinya aja yang buruk ya. Komunikasinya buruk karena kamunya orangnya takut bicara, sedangkan suami juga ya secara emosional belum dewasa gitu loh, dikit-dikit marah. Tapi harus berani, maksudnya gini, harus bisa ngajak ngomong suami sih, bilang, saya sebenarnya stres setiap kali kamu ngomong marah-marah kayak gitu, saya sedih. Saya ngerti kamu lagi emosi, tapi bisa nggak kamu ngomongnya sedikit lebih baik sama saya? Jadi saya juga nggak terlalu sakit hati, nggak terlalu kecewa gitu. Iya, sudah mulai saya bisa ngomong gitu. Soalnya kayak gini, yang sepele yang bilang saya, besok saya mau pulangnya jam segini. Ya terserah kamu aja. Kan bisa bilang iya, saya bilang gitu, jangan ngomong kayak seperti itu. Kayak gitu, terserah kamu aja. Berarti ini sebenarnya bukan kata-kata makian, bukan kata-kata kasar, cuman lebih ke nadanya sama Iya, ngomongnya tuh kayak kesannya tuh nggak peduli gitu ya. Kayaknya kesannya tuh kayak males bicara, jadi keluarnya kasar gitu. iya pokoknya nadanya seperti itu. Pernah saya tuh juga masukin dalam hati itu, saya baru melahirkan itu. Bayi saya baru beberapa bulan itu. Saya kan berhenti kerja, kan nggak kerja lagi. Kamu mau nggak? Kamu terus mau gini apa namanya tergantung sama orang gitu. Kamu nggak mau kerja. Saya pas makan itu, sih pas makan itu saya digituin, saya tinggal di sini, saya makan. Terus anaknya siapa yang jaga? Saya aja. Soalnya apa-apa saya ngurus sendiri. Gak ada siapa dari lain kalau bukan yang kedua sendiri. Ya sebenarnya dari suamimu sih karena dia nggak punya tempat pelampiasan amarah. Iya ke saya jadi Karena hanya kamu aja yang ya sabar, bisa
dibilang bisa mendengarkan sih lebih karena tidak melawan aja ya. Ini copot ya? Iya emang kayak gitu. Sorry, saya tusuk lagi ya, ini copot. Kiriman dari orang ya. Iya. Sebenarnya kecil sekali ini, cuman kamu stresnya tinggi, sedihnya besar, amarahnya besar. Karena Bu Bidan pasti ada melihat sesuatu. Dia nggak mau ngomong sama sekali. Iya. Bu Bidan Sumiati itu dia bisa melihat makhluk-makhluk halus loh. Iya. Kalau ada yang ngikutin kamu dia pasti tahu. Makanya langsung dioper ke sini karena dia nggak bisa nanganin makhluk halus. Dia memang bidan untuk kesehatan, cuman dia bisa ngelihat gitu. Iya. Kadang-kadang saya kesana sama anak saya dulu, dia ada yang ngikutin kok. Ada Anakmu cowok? cewek. Oh cewek. Cewek. Sedihnya banyak nih anak cewek. Udah gede anaknya? Udah gede, yang satu gede udah kuliah. Oh, udah gede-gede. Gede ya, kuliah lagi satu masih SD. Sebetulnya kirimannya kecil kok. Hal itu jadi besar kalau kitanya yang perasaan di dalam kita tuh kacau. Kan gampang kita dikontrol sama mereka. Kamu kadang-kadang ngerasa ya kayak ada yang jalan di sini. Kak berat gitu. Kayak berat. Kayak ada yang gerak-gerak nggak berasa. Kak banget sih. Kurang. Di kaki juga nggak berasa. Kaki nggak berat juga, cuma gemeter-gemeter gitu aja. Tapi sebenarnya begitu saya pegang tadi langsung bereaksi aja kan tahu. Ya. Orang kalau dalam kondisi normal ketemu saya tuh ya biasa aja. Ini pegawai saya ketemu saya setiap hari juga. Dia biasa aja dia karena dia kan dalam kondisi yang maksudnya tidak ada hal negatif di badannya dia. Tapi kalau orang ketemu saya dengan ada hal negatif di badannya dia pasti ada reaksi lain karena energinya bentur. Apalagi kalau tahu mau ditolong, mau didoain kayak gitu ya. Yang di dalam badan pasti kayak ini. Kadang-kadang di sini tuh dibuat geliengan, dibuat gak enak, dibuat nggak fokus kayak gitu. Kadang-kadang ada sih satu ibu-ibu waktu itu juga kena santet, tangannya kayak bisa gerak-gerak sendiri gini. Ya, gerak-gerak kayak gitu. Jadi ya kalau ada hal negatif itu paling besar reaksinya tuh kalau kita tatap-tatapan ketemu atau Anda cuma lihat saya di sosmed aja kadang-kadang orang tuh bentur energinya. Itu nggak bisa bohong sudah, berarti ada sesuatu. Tapi ini sebenarnya kecil sekali kalau Anda bisa beresin yang ada di hati. Jadi masalahnya bukan santetnya sebetulnya. Masalahnya di sininya. Ya. Santet itu bisa masuk semua karena diri kita, Mbak. Sebenarnya suami Anda juga sangat rentan dengan emosinya yang tinggi, dengan dia uh, ruwet pikirannya dia rentan. Tapi Mbok lebih lemah lagi dibanding dia. Iya. Karena rasa depresinya besar. Angel, ambilin tempat jarumnya Angel sama itunya. Ya kamu tahu dah ya maksud saya sebutnya itu alkohol swab. Saya lupa. Ada. Ngomong saya ngomong pendem dan Iya. apa-apa ada yang ngomong kayak gini ke saya orang lain dan saya nggak mau balikin, ada suami balikin ngomong aja dia, kamu kok dibilang gitu. Sama siapa aja kamu ini Iya, pasrah. sama siapa aja saya pasrah. Pasrah tapi kecewa, sakit hati. Itu nggak boleh. Iya. Pasrah ya benar-benar mengampuni. Kalau emang bisa melepaskan seperti itu ya bagus. Kenapa? Kesedihannya besar. Nanti saya bantu doainnya supaya hatinya lebih tenang. Tapi kamu harus banyak berdoa. Berdoanya minta ketenangan sama Tuhan. Dan harus mau mengampuni. Sama suami itu kan harus dibicarakan apapun itu. Tapi bicara dalam kondisi baik-baik ya, bukan dalam kondisi emosi. Kalau emosi, suami emosi, kamu emosi, memang nggak jadi apa-apa selain jadi baku hantam ya.
Oh, berarti rumah nggak tempat kerjanya beda. Enggak, selalu di situ. Oh, jadi satu. Jadi satu sudah kerja sama-sama bilang tinggal telepon aja. Oh gitu. Jadi pas dia mau nganterin motornya. Ya, itu udah suami yang nganter, saya yang jemput. Berarti gantian lah ya. Ya, Berarti suaminya sering di rumah juga, ya, cuman ngurusin kerjaan. iya. Ya Tuhan, dengan bersatu hati kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertemuan hari ini Tuhan, karena Tuhan hadir bagi kami. Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Ya Tuhan, tidak ada yang terselubung di mata Tuhan. Tuhan memandang jelas kepadanya. Apa yang ada dalam dirinya Tuhan lihat. Segala sesuatu yang baik maupun buruk yang ada dalam dirinya. Tuhan melihat kasih yang begitu besar. Tuhan melihat pengharapan yang begitu besar. Namun Tuhan juga melihat amarah dan kekecewaan dan kesedihan yang ada dalam hatinya. Juga segala hal negatif yang ada di badannya saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami memohon kebaikan hati-Mu. Karena kami tahu Tuhanlah yang maha pengasih, Tuhanlah yang maha baik. Hadirlah bagi kami. Nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa ya Tuhan. Agar segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang buruk, hal-hal negatif apapun itu Tuhan. Baik berupa kiriman-kiriman kuasa gelap, roh-roh jahat. Segala sesuatu yang menguasai dirinya, yang menimbulkan sakit penyakit dalam dirinya Tuhan. Termasuk luka batin, kepahitan, amarah, kekecewaan, dan kesedihan yang ada dalam dia yang begitu besar Tuhan. Dalam nama-Mu kami mohon Tuhan. Tuhan memberikan kasih di dalam dirinya. Ada kasih Tuhan yang mengalir memenuhi dia. Ada ketenangan, ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan kami mohon ya Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepada Tuhan. Kami memohon hanya kepada Tuhan. Kami meminta hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa tidak ada kuasa melebihi kuasa-Mu ya Tuhan. Semua makhluk tunduk di bawah kaki-Mu. Karena itu kami mohon Tuhan, dengan kuasa-Mu, agar segala yang buruk yang ada dalam dia Tuhan, yang Tuhan perkenankan untuk musnah, maka dimusnahkanlah dalam nama-Mu. Yang Tuhan perkenankan untuk hancur, maka dihancurkanlah dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya ada kuasa Tuhan yang berlaku atas kami. Ya Tuhan, di dalam nama kami memohon. Hanya kepadamu kami berserah. Karena kami tahu kuasa-Mu yang terbesar. Engkaulah Tuhan yang tiada bandingnya. Karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu. Nyatakan kuasa-Mu saat ini. Segala kuasa-kuasa gelap yang ada atas dia. Kiriman-kiriman. Hal-hal yang negatif dalam dia Tuhan. Hal-hal atas perbuatan roh jahat Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan menghapuskan semua itu. Tuhan meleburkan semua itu. Tuhan memusnahkan semua itu. Ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Bersihkanlah segala yang buruk, segala yang jahat. Dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Hanya ada kuasa-Mu dalam dia.
Apapun yang mengikat di dalam dirinya, luka batin, kekecewaan, kesedihan, amarah, Tuhan padamkan, Tuhan hilangkan, Tuhan tenangkan semua. Bantu dia mengampuni ya Tuhan. Dia mau mengampuni kedua orang tuanya. Yang sejak kecil dia rasa kurang mengasihinya. Yang sejak kecil seringkali mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatinya. Namun dia tidak pernah berani mengungkapkannya ya Tuhan. Dia mau mengampuni orang tuanya. Yang dia harap bisa menjadi tempatnya untuk bercerita. Namun tidak pernah ada bagi dia Tuhan. Dia mau mengampuni kedua orang tuanya yang membuat luka batin dalam dirinya begitu besar Tuhan. Dia mau mengampuni suaminya. Suami yang dia harap mengasihi dia dengan tulus. Suami yang dia harap menjadi tempat dia bersandar. Namun seringkali perkataannya menyakiti hatinya. Dia mau mengampuni suaminya ya Tuhan. Yang tanpa disadari olehnya telah membuat luka yang begitu besar. Karena hal-hal yang menyakiti hatinya Tuhan. Bantu dia untuk mengampuni ya Tuhan. Dia mau mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Baik yang secara sadar maupun tidak sadar. Telah menjadi luka di dalam dirinya. Bantu dia mengampuni, bantu dia memaafkan. Setiap perkataan-perkataan yang menyakitkan yang diungkapkan, bantu dia mengampuni. Tuhan melepaskan semua yang buruk, semua yang jahat yang ada dalam dia. Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan hadir memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Jangan biarkan ada celah Tuhan dari kuasa gelap itu. Jangan biarkan Tuhan ada hal-hal yang buruk itu menguasai dia. Tuhan lihat hatinya, hati yang penuh kasih, hati yang merindukan pertolongan Tuhan. Hadirlah bagi dia. Tuhan pandanglah kepadanya, pandang dia dengan wajah-Mu Tuhan, sinari dia dengan kasih-Mu dan berikan pertolongan-Mu. Lepaskan semua yang jahat ini Tuhan, yang membuat dirinya sakit ya Tuhan, perasaan-perasaan amarah itu Tuhan bantu dia lepaskan. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada kelegaan, ada sukacita, ada kasih Tuhan yang mengalir dalam dia. Mengalirkan kasih-Mu ya Tuhan di dalam dia. Kasih yang memberikan dia kelepasan, kasih yang memberikan dia kelegaan, kasih yang memberikan dia ketenangan. Buka hatinya ya Tuhan. Bila dia belum sungguh-sungguh mengampuni, maka bantulah Tuhan untuk dia berproses, melepaskan pengampunan. Segala yang buruk dalam dia, yang masih tertinggal, karena perasaan-perasaan yang buruk itu Tuhan, kami mohon agar Tuhan melepaskan semuanya, lepaskan Tuhan. Segala ikatan-ikatan yang masih menahan itu Tuhan. Segala kekecewaan, amarah itu Tuhan, padatkan dengan kasih Tuhan. Beri kasih yang besar dalam dia Tuhan, agar dia mampu mengampuni. Tuhan tahu bahwa kesedihannya begitu besar dan Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat bagaimana dia menahan semua itu selama ini Tuhan. Maka bantulah dia ya Tuhan. Angkat setiap kepedihannya, angkat setiap sedihnya Tuhan. Beri ketenangan, beri kelegaan, beri damai sejahtera. Ya Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau. Tiada kuasa yang lebih kuasa-Mu. Sudah sepantasnya lah kami tunduk kepadamu. Sudah sepantasnya lah kami berserah kepadamu. Ini diri kami apa adanya Tuhan. Tubuh, jiwa, hati, roh, dan pikiran kami adalah milik-Mu.
Bila ada hal-hal lain yang berusaha menguasai kami, menguasai tubuh kami, menguasai diri kami, kami mohon agar semua itu dimusnahkan dan dihancurkan. Tuhan membersihkan, Tuhan memusnahkan, dan Tuhan menghancurkan dia segala ikatan-ikatan yang buruk dari segala yang menyakitkan. Niat-niat buruk orang atas dia Tuhan gagalkan. Tuhan bersihkan. Panas? Bagian mananya panas? Hmm? Udah? Udah? Siapa ini apa ya? Udah kamu cincin udah penting. Ibu, tadi ketika saya doain melepaskan pengampunan, itulah yang harus dikerjakan sebetulnya. Ibu harus mengampuni. Tapi tadi ibu masih banyak menyimpan kesedihannya, jadi belum benar-benar lepas. Ya. Tapi tadi doakannya rasanya gimana? Lebih lega, lebih ringan, iya. Sepanas tadi ini, enggak. Hal-hal yang masih terikat dalam badan itu, yang harus ibu beresin dengan rajin berdoa, rajin pengampunan. Udah datang tadi aku. Hatinya ibu tuh baik, tapi orang tuh baik aja nggak cukup, bu, harus punya kedamaian. Ya. Kedamaian tuh dapatnya kalau kita udah lepasin pengampunan, udah beresin diri. Operasinya terus nyari. Sekarang udah gampang-gampang marah kan. Nah iya, karena sudah mau meledak memang. Mau berapa lama ditahan bu? Kalau nggak jadi penyakit, nanti jadi cancer di badan. Jadi kan saya bisa juga dari ya, dari sini tuh sumbernya. Itu dia tuh. Dari ujung jadinya dingin sekali, emang biasa kayak gitu. Enggak. Di dalam badannya tadi kan banyak ya. Karena itu juga yang membawa kesedihan, kemarahan, hal-hal negatif itu gampang masuk di badan kita. Yang diikat di badan sebenarnya cuma 3 kok, enggak besar. Itu bisa lepas kalau ibu benar-benar sudah beres. Mau ibu ke dukun mana aja, sama aja nggak bisa. Karena kita minta tolong itu sama Tuhan. Tuhan tuh maunya kita tuh ya punya kasih di hati kita. Ibu punya kasih, tapi hanya belum dijalankan dalam bentuk melepaskan pengampunannya.
Dia sudah minum obat saraf dari dokter? Nggak dikasih. Nggak dikasih. Karena dia juga bingung apa. Ya, bingung. Ibu pakai apa tangannya sampai seperti ini? Saya perlu digituin. Dokter saraf yang di renal gitu. Yang besar sekali. Benar kalau lihat-lihat di sekitar ibu. Ini kok ada cerita juga, Mas? Tidak. Sepupunya suami ini bilangnya seperti itu. Saya kejut juga. Mungkin ya sakitnya itu. Tanya bidan Sumiati. Iya. Apa yang dia lihat kok dia suruh ibu ke sini? Dari tadi yang ngikutin emang di bahu sini. Iya. Iya. Makanya kalau sering sakit kan, pasti gimana? Sakit. Perempuan. Yang bermasalah sama saya cuma ipar saya aja. Mungkin ya istri suami, istri. Perempuan ya? Nggak usah takut dulu. Enggak, saya cuma mereka ada sih saya masalah tuh sama ipar. Bukan ipar dari suami, saudaranya suami, dari kakak kandung saya. Masalahnya udah agak lama. Udah saya didiamin, sampai pulang ke rumah Bajang namanya tuh yang saya didiamin. Dulu akrab banget. Bunda itu diamnya, itu dan saya didiamin. Itu dan saya tetap saya minta maaf sama dia. Sekarang udah baik. Udah mulai sih dia yang ngomong-ngomong sama saya, tapi saya jarang. Semenjak masalah itu saya jarang pulang ke rumah Bajang. Juga menjaga jarak lah gitu ya. Iya, menjaga jarak karena saya sudah tidak nyaman. Artinya lebih tenang, lebih lega. Iya. Saya juga lebih ringan. Iya. Ya, itu tinggal PR-nya ibu. Sebenarnya sih nggak banyak kok case-nya. Tinggal ibu mau nggak benar-benar mengampuni orang-orang itu, ibu doa ke Tuhan, ibu tenangin hati. Kalau ibu lagi timbul rasa sedih, rasa marah, apapun tuh, ya doa Tuhan, jangan biarin kemarahan ini jadi kepahitan. Tuhan angkat amarah saya. Kesedihan saya juga Tuhan angkat. Tuhan kasih saya ketenangan. Gitu. Ya kuncinya sih sebenarnya kita harus yang lebih banyak deketin diri ke Tuhan dan ada keinginan dari diri kita juga untuk mengampuni, untuk melepaskan. Gitu. Memang sakitnya ada medis 20%-nya. Ya. Itu penyebabnya karena pikiran. Dari apa yang saya pelajari dan dari orang-orang yang saya temui sepanjang saya melayani, sakit penyakit itu 90% dari emosional kita. Makanya kalau di agama Kristen kita di Alkitab ada firman yang berkata hati yang gembira adalah obat. Nah itu benar sekali. Orang kalau sedih, stres, udah pasti penyakitnya keluar semua bu. Stres minimal kepalanya pusing aja, asam lambungnya naik, udah itu aja. Yang udah gejala awal. Makin lama makin parah nanti jadinya luka lambung lah, apalah, keluar semua penyakitnya. Orang yang kepahitan, saya pernah menemui orang yang kepahitan karena dia belum bisa punya anak, perkataan-perkataan orang menyakiti dia kena cancer. Dia datang sudah dalam kondisi botak, kemo, lalu saya, waktu itu kami ada pengobatan gratis di tempat lama kami, tidak kami tangani, kalau ibu kan tadi saya tusuk, saya apain kan, tidak kami tangani apapun, saya hanya mendoakan dia, supaya dia mau melepaskan pengampunan, membuka hati, saat itu juga dia, dari dalam dirinya pun ada keinginan untuk itu, 3 hari kemudian dia datang, dia bilang dia MRI, hasil MRI-nya bersih.
Apa saya juga nggak takjub Bu ya, itu kanker sudah stadium 3B. Kankernya bersih, terus berapa lama dia sering datang, dia mau angkat anak katanya segala macam. Ya itu kuasa Tuhan ya Bu ya, makanya segala emosi negatif dalam diri itu harus dirilis biar gak jadi penyakit untuk kita. Kenapa kita mengampuni itu bukan buat diri kita, bukan buat orang lain, tapi buat diri kita. Kalau ibu perasaannya lebih lega kayak gini aja kan enakan. Iya. Ya kan? Nggak seberat itu tadi dada sama, punggung sama dadanya. Ya kan? Apalagi kalau ibu udah lepasin semua, enak Bu hari-hari jalani dengan damai. Orang kena cancer tuh kebanyakan karena ada kepahitan yang mendalam dalam dia, yang dia nggak bisa ungkapin dan dia nggak lepaskan. Gitu. Kebanyakan seperti itu. Kayak, ya tumor juga kayak gitu. Orang yang kena tumor tuh biasanya ada amarah yang besar dan kekhawatiran yang besar. Jadi itu efeknya. Orang sakit liver suka mendem amarah. Makanya anak-anak sekarang tuh yang perempuan-perempuan bukan cuma faktor dari makanan aja, tapi emosi-emosi mereka yang tidak bisa mereka ungkapkan itu lebih kayak rasa frustasi di dalam. Biasanya menstruasinya terganggu. Ya, terganggu. Ya kan? Ya itu, ibu amarahnya dipendam terus, livernya bermasalah. Sebenarnya nanti mudah-mudahan dari jodoh lagi kita ketemu, harusnya aku puntur. Kayak Bidan Sumiati kan juga dia puntur ke saya berapa kali. Mama saya gitu. Nanti pertemuan berikutnya gimana sih? Anda tanya admin juga, karena saya nggak tahu jadwal saya, yang tahu admin. Saya mau bikin janji sama orangnya, saya harus tanya admin saya. Ada jadwal kosong nggak gitu ya. Ya karena saya tuh melayani waktu saya milik Tuhan. Kalau saya mengatur jadwal saya sendiri itu ketakutan saya, dan saya selalu nolakin orang. Karena sayanya males. Jadi lebih baik admin saya atur jadwal, jadi mau nggak mau itu udah tanggung jawab saya harus datang gitu. Jadi mintanya ke admin. Ya. Ada masalah medisnya ada kok, tapi ya selebihnya non medis. Kalau kiriman-kiriman itu ya sebenarnya kalau saya bilang hanya sedikit sekali, sehingga untuk membuat Anda sadar aja apa yang harus Anda perbaiki dalam diri Anda. Kalau Anda nggak ada hal-hal yang mengganggu Anda gini kan Anda nggak sadar nih. Kita nggak akan bisa bertemu gitu loh. Kadang Tuhan tuh memberikan biar masuk sedikit supaya Anda ketemu, lalu ada hal yang lebih besar yang harus dibereskan, yaitu di diri Anda. Gitu. Ya. Kalau Anda dari tadi kan berpikir apa salah saya? Iya. Apa saya buat jahat, apa saya kok orang tega giniin saya? Kadang-kadang kayak gini ya, kayak suami Anda juga cuma jawab terserah gitu. Dia nggak bermaksud jahat. Tapi karena dia secara tidak sengaja dia melontarkan itu, Anda tersakiti. Ya kan? Kita pun sama, kadang kita sebagai manusia, kita mungkin tidak pernah berpikir itu sesuatu yang jahat, tapi kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin kita lagi di luar kontrol kita, sehingga orang tersinggung, orang kecewa, orang marah, ya. Tapi kembali lagi sebenarnya poinnya adalah hati orang yang diajak bicara ini. Kalau dia memang hatinya penuh kasih baik, ya seperti Anda, mungkin paling mendem, nggak ada niat membalas, nggak ada niat ngejahatin. Tapi kalau pas Anda bertemu dengan orang-orang yang hatinya kurang baik, dia bisa aja berniat buruk, ya kan? Seperti itu. Bukan berarti kita nggak boleh ngomong sama orang, nggak boleh apa. Ya biasa aja, kita sebisa mungkin kita jaga supaya kita tidak menyakiti orang lain. Tapi kitanya jaga diri dengan harus itu beresin diri, punya iman. Bidan Sumiati itu juga melepaskan pengampunan yang luar biasa untuk pasangannya sama untuk keluarga suaminya. Ya kan? Mungkin Anda tahulah ceritanya dia ya. Ruwetnya hidupnya kayak gimana. Makanya dia ada perubahan, perbaikan. Dulu juga penyakitnya banyak. Datang ketemu saya itu dari pintu masuk sudah nggak bisa jalan. Ya. Payudaranya dokter bilang ada kanker payudara, terus kalau nggak salah dia ada kista yang sudah jadi kanker juga waktu saat itu. Tapi dia pembersihan, dia doa, sampai sekarang sih udah baik-baik aja. Dia aku puntur sama saya berapa kali bilang tangannya udah membaik, kakinya udah membaik. Cuman emang ada beberapa hal yang kalau medis tuh kan memang tubuh kita ini kan pasti menua ya. Pola makannya dia suka makan jajan manis-manis, minum manis-manis. Nah itu yang saya waktu itu udah ingetin dia juga, jangan terlalu banyak manis. Kalau Anda nih stresnya, dibilang makannya berantakan banget juga enggak juga sih sebenarnya. Enggak, saya sudah belajar mulai pola makan. Iya. Ya itu stresnya, perasaan-perasaan yang dipendam tadi, itu aja sih. Ya. Kalau bisa lebih terkontrol lebih baik. Nggak ada darah tinggi ya? Enggak ada sih. Orang kamu jarang ngecek, gimana tahu? Ya, perasaannya aja nggak ada. Ya kalau saya pusing kayak gitu tuh, sakit panas tuh Jarang. jarang.
Saya sampai ingat itu anak saya kecil, anak saya yang pertama itu kecil, itu aja saya demam. Gak ada, cuma flu biasa ada. Makanya saya dibilang sama dokter, pernah ibunya sakit keras gitu sampai gemeteran. Gak pernah, yakin tidak pernah yakin konsumsi obat, dibilang. Nggak pernah, saya nggak pernah neko-neko. Kalau sakit kepala juga saya nggak minum obat. Saya gitu orangnya, biar sembuh sendiri gitu. Nggak mau sedikit-dikit obat, sedikit. Berarti kalau dari segi makanan kan sudah bagus. Iya. Makanya kadang-kadang orang tuh sakit bukan cuma gara-gara dia makannya apa, olahraganya apa, pikiran. 90% tuh emosional orang itu loh. Kalau orang sedih itu paru-parunya pasti. Makanya kalau orang sedih itu kenapa nafasnya pendek, dadanya tuh kayak berat gitu. Banyakan seperti itu. Ya. Iya. Jadi kalau kita sudah bisa rilis emosional kita ini yang negatif-negatif kita bisa rilis, 90% sakit itu sembuh. Semua orang pasti ingin sembuh. Ya, makanya ibu harus mau mengampuni, sama suami belajar menyampaikan. Karena kalau komunikasinya terus nggak bagus kayak gitu, susah juga ibu untuk pulih gitu loh. Suami juga harus belajar kontrol dirinya. Udah sih, kadang-kadang kalau sudah saya ketemu dia lagi happy atau gitu, saya selingin dikit, selingin gini, ngomongnya gitu-gitu, jangan terlalu menyakitkan, saya gitu ya. Tapi ibu juga harus belajar melepaskan dan memaklumi ya. Maksudnya gini, satu hal yang harus ibu maklumi bahwa suami itu bukan orang yang juga 100% ke Tuhan. Dia memang bukan orang yang jahat, tapi dia sungguh-sungguh ke Tuhan tuh belum. Yang kedua, dia juga nggak menyadari apa yang ada dalam dirinya. Makanya dia lebih sulit untuk kontrol dirinya yang penuh amarah, apa dan segala macam. Kita sebagai orang yang sudah lebih dulu menyadari, kita orang yang lebih dulu tahu, kita yang harus menyadari, oh ketika dia marah, omongannya nggak enak, ini karena ada sesuatu dalam dirinya dia. Sehingga kan kita bisa, ini bukan gara-gara aku, tapi emang dianya yang lagi emosi. Itu sekalian untuk menjaga hati Anda. Ya. Karena kalau mengharap dia langsung berubah 100%, supaya Anda tidak sakit hati dengan perkataannya agak sulit ya. Watak. Bukan watak juga sih. Kalau dia juga bisa melepaskan pengampunan, sama semua manusia itu harusnya melewati proses yang sama ya, mengampuni setiap kejadian-kejadian yang menyakitkan dalam hidup kita, pasti dia berubah kok karakternya. Ya kan? Cuman karena suami juga orangnya kerasnya banget. Keras banget. Kaku gitu loh. Gini aja, di keluarga itu semua kaku. Yang cuma yang lembek itu saya aja. Iya. Semua kaku, anak keras, semua keras. Itu mertua bapaknya suami itu sama-sama keras. Sering ribut jadinya, sering debat. Agak komunikasinya nggak bagus. Iya. Ya itu kalau sama-sama keras emang gitu, rumah tangga juga gitu. Kalau kita sama-sama keras apa mau diomongin, nah sama kejang merasa benar, kan nggak ada yang mendengar jadinya kan, semuanya merasa benar itu. Ya sebenarnya kita tuh selalu dipertemukan dengan pasangan yang seimbang kan. Tapi supaya jangan mboknya aja terus ngalah, biar ketemu di tengah lah. Sebenarnya menurut saya tuh dia tuh sayang sama saya, tapi karena emosinya itu. Iya. Kan saya yang menerimanya seperti itu. Iya, caranya dia bicara. Sekarang gini Bu, orang yang kalau ada api amarah dalam dirinya nggak mungkin bicaranya baik-baik. Minimal nadanya aja tuh sudah kayak ngajak orang ribut loh. Ya, kalau ada api amarah dalam dirinya. Atau keluar kata-kata makian yang kayak gitu. Dia kalau sampai maki enggak. Cuman ngomongnya nggak enak gitu. Cuman nyelekit aja ngomongnya. Saya nanya apa mau, pokoknya gitu, emosi. Iya, emosi. Dia soalnya orangnya tuh kerja maunya cepet aja. Ibu orangnya agak slow. Iya, santai. Saya slow. Saya pokoknya kalau di bukan santai sih, emang bukan tipe orang yang bisa gopo-gopo. Ibu jadi panik kalau gopo soalnya. Kalau buru-buru butuh panik gitu. Benar banget. Jadi bentur di situ ya, suami harus meningkatkan kesabarannya. Itu soalnya gini, saya apalagi udah punya anak itu, tingkat kecemasan saya tuh yang takutnya ada apa-apa jangan. Iya. Pelan-pelan saya. Sedangkan suami itu cepet. Ibu itu jangan dibilang cemas, itu berhati-hati. Karena kan secara logik aja di jalan kita nyetirnya ngawur-ngawur,
Kan bisa terjadi sesuatu. Kalau kita bilang cemas, berarti kita tuh ketakutan yang berlebihan gitu. Ya, kita berhati-hati. Kalau suami emang nggak apa-apa, maunya satset aja. Dia gemes banget kalau ngeliat orang tuh lelet. Iya, benar. Diajak ngomong juga tuh kayak misalnya ibu, misalnya masih nuding gitu, jadi udah gemes. Kayak diajak ngomong nih ngerti apa enggak gitu. Ya nggak, kurang sabaran lah sebenarnya gitu. Iya. Kalau orang keras, terus dia memang apa sih keras, terus dia kayak rajin kerja gitu bu, biasanya dia emang kurang sabar pasti ya. Iya. Tanggung jawab kamu jawab, kalau saya bilang tanggung jawabnya memang benar-benar tanggung jawab, tapi cuma keras. Iya, iya. Ya, berarti kan ibu sebenarnya sudah punya suami yang cukup baik lah. Tapi kan pasti ada kekurangan-kekurangannya. Iya, Setiap orang ada kekurangannya ya, makanya ibu juga belajar menerima untuk di bagian itunya dan jangan terus semua dimasukin hati. Iya. Ya, mungkin anggap aja oh bapak lagi bad mood. Iya. Kalau kita lagi bad mood emang susah bu mau ngomong baik-baik tuh bu. Kita juga kayak gitu kan. Ada orang yang jadi kalau bad mood nggak usah ngomong nih, nggak usah ngomong. Terserah aja gitu. Ada orang yang kalau bad mood dia harus meledak-ledak. Nah, itu dia. Ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Itu udah Lega. saya. Ya. Tapi baru saya ceritakan sudah mungkin tangis. Iya, karena itulah mungkin ini karunia saya yang dikasih sama Tuhan. Uniknya begitu saya pegang orang, kalau orang itu ada beban di hatinya, ada apa, biasanya orang itu pasti nggak tahan, langsung lepas. Karena apa, energi positif yang dialirkan itu sudah nggak bisa bohong. Apa yang dia tutupi di hatinya dia nggak mungkin bisa tahan lagi gitu ya. Oke, Anda kan banyak kesedihannya, begitu dipegang langsung rasanya mau nangis kan, mau meluapkan kesedihan itu, ya emang gitu ya. Tapi setelah itu kan lebih tenang, karena seharusnya begitu. Kalau Anda benar-benar berdoa ke Tuhan, berarti Anda akan menerima energi positif. Saya kan berdoa untuk Anda tadi waktu saya pegang, Anda menerima energi positif dari saya, hatinya seharusnya ada keringanan. Makanya kuncinya tetap kita harus banyak doa ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Amin. Amin. Nanti tanya sama admin saya jadwalnya, biar bisa ditangani. Kalau aku putur pakai celana yang agak pendek aja ya. Ya, saya udah pakai celana sih. Oh, oke. Nanti kalau dapat jadwal. Ya, pakai baju sama celana pendek. Ya, terima kasih Bu. Iya, berapa sih? Nggak ada. Saya konsultasi nggak terima duit Bu. Itu kan saya sudah. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nanti aja pas aku puntur berikutnya itu juga aku puntur, kalau emang mau bayar silakan, nggak bisa bayar juga nggak apa-apa. Karena saya sistemnya pelayanan Bu, nggak nyari duit. Iya kan ada jasa. Enggak ada. Saya nggak boleh terima uang Bu. Kalau saya terima uang, saya diketok Tuhan lebih bahaya. Mending uangnya buat ibu berderma ke yang lain. Di luar sana kan banyak yang butuh ya Bu ya. Kalau saya udah dikasih Tuhan berkat dari tempat lain, jadi ibu, ya ibu mungkin mau beliin makanan bagi sama orang nggak mampu di pinggir jalan, ya terserah ibu. Oke? Iya, sama-sama. Ketemu lagi. Amin. Banyak. Iya, hati-hati ya Bu ya. Iya. Yuk. Minta air minum dong. Gimana nih Mbak? Ini kemana dia sebetulnya? Si Maria itu stres sekali loh. Nggak perlu saya siap. Apa? Kalau mau pakai minyak yang Kastama yang tadi saya pakai. Kalau ibu mau pakai herbalnya. Yang ini? Iya, balurnya dari tengkuk sini sampai ujung tangan ibu. Yang ini? Ya, yang tadi saya balur tuh Bu, kan dari sini sampai sini. Setiap berapa? Sesering mungkin sih kalau pakai minyak herbal tuh. Oh gitu. Sama di bagian kaki yang dari tulang ekor sini sampai bawah, sampai ujung kaki. Berapa sih? Aduh, saya nggak hafal juga. Saya pegawainya. Kastama-nya berapa Nyol? Nggak jauh juga di Kota Lestari. Dulu saya kerja di Kota Lestari. Waktu 15 tahun lah. Kota Lestari. Iya. Saya di CCI, tahu kali di situ. Suami dari Badung mana Bu? Dekat Mambal. Oh iya. Berarti masih dekat-dekat Tabanan juga ya. Lahirnya sudah di sana. Oh, kalau ibu emang asli dari Tabanan? Iya, Tabanan. Suami sudah kayak orang sana gitu kan. Iya. Udah lama soalnya kan. Iya.
Awalnya 200 tahun itu 7. Iya. Habis mandi itu yang terbaik. Habis mandi yang terbaik sih. Iya. Karena pori-porinya kan terbuka tuh Bu kalau kita mandi kan. Jadi minyaknya penyerapannya lebih bagus. Sama sebelum tidur ya. Iya. Ini melancarkan ya, berbeda saraf. Iya, syaraf. Untuk syaraf plasma tuh untuk syaraf, sama kalau ada hal-hal negatif juga biasanya saya pakai kasuan karena ada gaharunya ya. Iya. Hal-hal negatif tuh sama gaharu nggak ya? Kalau Anda sembahyang, Anda cari dupa gaharu aja, jangan cari dupa bunga-bungaan. Bagus sekali ya gaharu. Iya. Nggak apa-apa, biasa habis rilis energi negatif tuh emang gitu. Saya juga yang mendoakan juga jadi ikut agak panas. Kan iya. Nggak apa-apa. Yang penting banyak doa gitu. Hati-hati ya Bu, Tuhan berkati. Iya Bu ya, hati-hati ya Bu. Aduh, selamat sore. Ini tumben kirimannya Bidan Sumiati nggak parah. Biasanya kalau Bidan Sumiati ngirim-ngirim orang ekstrim-ekstrim. Ini tumben tidak terlalu parah ya. Cuman luka batinnya aja besar ya. Biasanya kalau Bidan Sumiati ngirim orang karena dia bidan di daerah Sanur ini banyak nanganin perempuan-perempuan malam juga ya, pakai susu, pakai macam-macam tuh. Ekstrim-ekstrim biasanya dioper-oper ke sini loh. Kenapa selalu gagal dalam rumah tangga? Terima kasih C, amarahnya besar soalnya. Kerasnya luar biasa, ngerasa bener terus. Siapa yang bisa berumah tangga kayak gitu temanya? Kalau satu orang ngerasa bener terus nih kan pasti rumah tangganya kacau, say. Udah gitu kamu juga pilih cowok juga terlalu terbawa hawa nafsu aja. Nggak bener-bener doa ke Tuhan. Tolong lihatkan saya C, saya janda dengan 3 anak yatim dan merawat orang tua sakit. Kepahitannya luar biasa, amarahnya besar. Bukan kepedihan sih ya, tapi lebih kayak ke amarah gitu. Tolong saran apa yang harus saya kurangi atau perbaiki dari diri saya once. Ada rasa kecewa sama banyak orang dalam hidupmu. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, itu membuat kamu susah percaya sama orang. Kayak curigaan terus bawaannya. Terus ada rasa sedih juga. Ya, 2 itu dah yang bahaya. Kayak ibu tadi nih ya, kirimannya nggak terlalu besar, kecil banget. Tangannya dia kayak orang tremor tuh. Kirimannya kecil sekali, tapi ibu ini sendiri punya kepedihan hati. Tadi kamu dengar lah ya seharusnya ya ketika saya live tuh kan ya, ketika saya ngomong sama dia. Kepedihan sama kesedihan gitu, terus rasa amarah juga ada, sama kekecewaan sih. Itu tuh dipendam dari dia kecil nih. Dipendam, terus pendem. Namanya diri manusia ini kan ada limitnya ya. Makanya stresnya tinggi jadinya kan. Sama suami ngalah, sama anak ngalah, dia aja tertindas ini ibu ini. Stresnya tinggi, kasihan juga dia. Hal-hal negatif tuh gampang masuk kalau kita tuh kosong gitu loh. Dia berdoa dibilang rajin sih enggak, tapi memang dia tuh ke Tuhan gitu. Aduh. C, tolong koneksi saya sudah berdoa, tapi masih belum damai, sudah lepaskan pengampunan, masih sakit. Karena belum lepas semuanya. Kamu berdoa, tapi kamu tidak sungguh-sungguh membuka hatimu. Mulai hari ini coba doanya diubah. Tuhan,
bantu saya buka hati saya di hadapan Tuhan. Bila ada hal-hal yang saya pikir saya sudah lakukan, tapi saya masih belum bisa merasakan kelegaan di hati saya, Tuhan tolong saya. Buka pintu hati saya di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini saya pikir pintu hati saya sudah terbuka, tapi belum. Jadi Tuhan tolong bantu saya, buka pintu hati saya. Saya mau melepaskan pengampunan Tuhan. Tuhan tolong saya melepaskan pengampunan. Baru kamu sebut, siapa saja yang menyakiti kamu, sebut. Saya mau lepaskan pengampunan buat orang tua saya, buat pasangan saya, buat anak saya. Kamu sebut orang-orangnya yang kamu ingat. Dan terakhir kamu bilang, juga untuk siapapun yang mungkin membuat luka di hati saya, tapi saya tidak ingat. Jadi saya lepaskan pengampunan untuk semuanya. Lalu minta sama Tuhan apa? Berikan saya ketenangan Tuhan. Berikan saya kelegaan. Berikan damai sejahtera, sukacita. Dan pulihkan hati saya Tuhan. Itu doanya saya. Ya. Doa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita ngerasa kita udah sungguh-sungguh, tapi hati kita tuh tertutup. Suami saya juga gitu. Masalahnya hatinya dikunci. Hatinya tuh kaku gitu, dikunci. Aduh sakit. Hatinya kaku dikunci, itu masalahnya. Jadi minta Tuhan yang buka. Karena manusia kebanyakan ngerasa udah buka hati tapi belum buka hati ya. Ini sampai mana sih tadi? Sebenarnya aku cuma berencana live ketika online loh. Kok kalian bertanya-tanya sih? Minatun, sore C, kenapa saya selalu dibohongin suami? Ya lu udah tahu dibohongin kok mau aja dibohong-bohongin terus. Emang suamimu kurang jujur ya say? Banyak macam-macamnya. Tapi ibu tadi ini saya kok dapat suaminya nih ada perempuan yang mungkin perempuan ini yang suka sama suaminya ibu ini ya. Dan perempuan itu juga yang ada ngirim-ngirim gitu loh. Cuman saya tadi nggak mau ngomong, takutnya hubungan orang baik-baik saja nih nanti suaminya dikirain berselingkuh. Belum tentu karena suaminya selingkuh. Lagian dia nggak usah tahu juga sih siapa yang ngirim, nggak ada gunanya. Saya lihatnya sih perempuan itu ya, kayak gara-gara suaminya gitu, perempuan itu ngirim gitu. Sampai saya tadi berpikir ini suami punya selingkuhan nggak sih? Tapi kayaknya nggak selingkuhan. Mungkin cuma naksir gitu. Terus kayak iri dengki, manusia ini paling jelek sifat kalau udah iri dengki. Bona, Cici jiwaku sekarang kenapa ya? Jiwa-jiwa apa sih Bona? Hati gitu ya Bona. Kalau jiwa tuh selalu murni, hatimu tuh yang kacau balau. Hatimu kosong, hampa, nggak bener-bener ke Tuhan. Hidup tuh kayak ngambang. Kalau orang tenggelam itu kan kayak udah nggak bisa nafas. Kalau kamu tuh ngambang, nggak jelas aja gitu, hampa aja gitu loh. Kayak kamu tuh nggak kayak lagi di ruang hampa udara, hampa gitu. Ya, bingung juga menjelaskan perasaan hampa tuh seperti apa. Kalau hatiku sama kaku C kayak Koko sama Guston. Tapi mendingan Guston. Karena Michael luka batinnya lebih parah ya. Setuju Cik, saya pun baru 2 bulan lakukan hal tersebut untuk Koko saya nggak mau TTD AJB jual aset warisan. Mungkin dia nggak ikhlas asetnya dijual. Maksudnya gini, kadang-kadang orang tuh kan sentimental ya. Itu dari orang tua, jadi nggak mau dijual kayak gitu-gitu. Tapi Kokomu nih nggak sih. Kokomu nih ada rasa ingin menguasai ya. Bingung juga. Cik, tolong lihat usaha saya jualan pakaian pre-love gimana Cik? Sulit ya saya, sulit. Selamat siang C, coba lihat keadaan dalam hidup saya, Budi Hartono. Sebenarnya keadaannya sih baik-baik aja Pak ya. Yang masalah itu Bapak dengan kekhawatiran, ketakutan Bapak itu loh. Itu yang bikin masalah. Sebenarnya kita hidup ini ya, kalau kita pikir-pikir ya. Kayak saya nih, usia saya 37 tahun. Mau 37 tahun, belum 37. Berapa bulan lagi 37 tahun. Kayak tak pikir-pikir, dari hari pertama aku lahir sampai hari ini, aku hidup-hidup aja tuh. Walaupun ada hari-hari yang aku rasa kok berat, ruwet, nggak tenang, nggak damai, dan lain sebagainya. Ternyata setelah saya pikir-pikir bukan hari-harinya yang berat, perasaanku yang berat. Ketika hari itu aku lagi bad mood, lagi ruwet, ya seharusnya kalau kita bisa tenang, semuanya akan terlewati aja kok. Ya. Tapi karena kitanya yang membawa perasaan-perasaan berat dalam diri kita yang mengizinkan itu ada, jadinya lepas. Perasaan yang damai itu lepas. Yang ada perasaan buruk. Dan itu yang membuat hari kita jadi berat. Misalnya kita terlalu overthinking, khawatir, itu kan harimu jadi nggak enak. Contohnya aku hari ini. Mbakku tadi jam 11,
Saya turun ke bawah, dia nggak ada, nggak tahu kemana. Handphonenya dihubungin nggak bisa. Saya lihat barangnya sih masih ada. Saya nggak tahu dia kemana. Anak saya mau pergi pilates tadi, saya balik sambil ngantar anak, suami saya kan ngantar anak. Habis kita balik jemput anak juga, dia belum muncul. Anak saya belum makan apa, ya dia sih ada masak, tadi pagi ada masak ya. Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Kemana nggak tahu. Saya kesel nggak? Sempat kesel. Karena kenapa kamu nggak nginfoin? Cuman saya pikir-pikir lagi, kalau saya kesel saya rugi ya. Saya mau melayani orang, nggak bisa pelayanan, nanti kalau kesel kan. Untung nih ada pegawai di toko, rumah saya deket, bisa tolong. Anak-anak saya masih di rumah sekarang. Segala sesuatu kalau kita mau emosi sih emosi aja benernya saya. Tapi yang terusak kedamaiannya siapa? Saya. Yang nggak bisa berfungsi dengan normal siapa? Saya. Pembantu saya jadi balik nggak? Nggak juga, nggak tahu dia kemana. Nanti kan aja kalau balik ditegur. Kalau sudah nggak mau kerja ya nggak usah kerja kan gitu. Daripada terlalu menggila. Kadang-kadang kita orangnya belum datang, belum balik depan kita, kita udah marah-marahnya duluan. Udah ngamuk-ngamuknya duluan. Capek udah habis tenaga kita kan. C, apakah usaha kuliner saya lagi renovasi akan bagus ke depannya, mau buka warkop? C, lumayan sih. Banyak doa aja ya. Tempat usahanya rajin-rajin dibersihin, bakso mana. Soalnya banyak orang niatnya kurang bagus. Tapi biasalah tuh dalam usaha. C, apa resiko bangun jam 1 malam dan tidak tidur lagi? Ngantuk resikonya. Besoknya nggak bisa bangun pagi, apa ben resikonya? Kamu pertanyaannya apa sih? Apa resiko bangun jam 1 malam tidak bisa tidur lagi? Tidak tidur lagi, ya ngantuk resikonya. Orang dikasih waktu tidur malah tidak tidur lagi, ya ngantuk resikonya apa, Ben? Kalau kamu dapat gangguan hal-hal negatif, saya aja dikirimin santet tiap harinya tidur saya. Berdoa aja sebelum tidur saya. Kalau kamu jam 1 tuh udah mau ngorok aja saya. Karena resikonya ngantuk, besok ngantar anak dan lain sebagainya. Kata Guston untuk yang punya bayi ya resikonya harus ngurusin anaknya. Ya kan? Henny Pink, jualan saya Cie, tolong liatin. Aduh sepi ya, kamunya juga ruwet tuh. Jangan ruwet-ruwet, kenapa sih jadi orang-orang ini kenapa sih ruwet mulu? Aduh. Cie, aku gimana pengen upgrade skill make up in orang lumayan buat tabungan sendiri. Itu cocok buat kamu. Make up hairdo sih enggak. Kamu make up sih emang. Hairdo kurang. Make up. Jolie namanya. Yulistira 88. Saya belum punya anak, medis atau bukan? Medisnya dikit banget sih. Kebanyakan tuh karena kamu sama suami tuh yang bener-bener secara emosional masih kacau balau ya. Kedekatan sama suami juga kurang, harmonisnya kurang gitu. Lebih sering ributnya nggak sih kalian tuh? Apa sih masalah hidupmu sebenarnya sih? Kenapa kamu sering ribut sama suamimu? Cici, please tolong lihat kakak saya, amarahnya besar. Ada dendam juga kakakmu, kenapa sih? Sampai punya dendam itu kan tidak bagus. Biasanya saya nanya lalu ke live Cici pernah bangun usaha lalu Cici bilang kurang, sekarang Cici bilang bagus. Ya bagus. Bagus untuk, maksudnya gini loh ya. Bagusnya itu tuh bukan yang bakal jedeng-jedeng banget, tapi setidaknya untuk kamu bertahan hidup tuh bisa. Kenapa kadang-kadang jawaban dari Tuhan tuh berubah? Tuhan melihat kesiapan kita juga sih. Contohnya nih, kemarin saya dapat jawaban mobil saya nggak boleh dijual. Tapi, makanya saya bilang nggak ada ramalan yang pasti guys. Tapi sekarang ketika lagi ada sesuatu nih, diizinkan jual. Dulu dibilang mobilnya jangan dijual karena mobil itu jadi jalan berkat kayak gitu. Ya. Kadang-kadang Tuhan melihat hatimu, kalau kamu lebih banyak galaunya, kamu mau mulai usaha, makanya dibilang kurang gitu loh. Tapi kalau kamu udah lebih mantap, makanya Anda jangan nanya, makanya sebenarnya jangan percaya ramalan. Kan dilihat itu kan dari kondisi hati kita. Saya di sini tugasnya bukan meramal ya.
Dan kalau Anda sudah mantap hati, dibilang bagus tuh Anda jangan ekspektasinya juga bagus tuh yang kayak langsung Anda jadi miliuner gitu ya. Bagus tuh setidaknya itu bisa berjalan gitu loh untuk kebutuhan gitu. Karena dulu saya tuh waktu dibilang bisnis ini bagus gitu, ketika saya doa ke Tuhan gitu ya, bisnis ini bagus. Pikiran saya tuh udah kayak, oh Tuhan tuh pasti kayak langsung ngebut, kasihnya tuh ngebut kan bagus gitu. Pikiran manusianya saya dulu, pikiran dunia saya dulu. Tapi setelah saya berjalan, saya tahu ternyata bagusnya Tuhan itu adalah pekerjaan ini bisa menghidupi kami berjalan dengan baik gitu. Ya. Berjalan dengan baiknya tuh bukan yang kayak dar terus enggak, tapi setidaknya tuh kayak berjalan terus walaupun pelan-pelan. Cici suka bilang kepahitan, itu maksudnya apa ya? Kepahitan itu biasanya kumpulan dari akumulasi dari perasaan-perasaan negatif atau dari kejadian-kejadian yang buruk yang membuat kita tuh jadi kayak punya amarah yang besar, kebencian, kesedihan, kayak gitu. Ya. Kepahitan itu adalah, misalnya kamu dengan suamimu nih ada kepahitan, berarti ada luka yang ditaruh terus-menerus sampai jadi kepahitan. Ya saya dengan suami belakangan ini suka adu argumen, kenapa ya sama-sama stres, sama-sama bingung, sama-sama ruwet. Kak, kenapa saya susah banget nyari kerja? Kerjaan yang sesuai maumu emang sedikit, tapi kerjaan sebetulnya banyak. Lihat kan luka kakiku kenapa tidak sembuh-sembuh, ya medis sih. Anda diabetes nggak? Kalau luka nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan diabetes lagi. Cek dong. PC izin peluk, nangis dari jauh ya C, makasih senikmat ini rupanya melepaskan, amin. Rasanya tuh kalau udah melepaskan tuh plong gitu kan, ringan gitu. Tapi ini siapa tadi namanya Mbak ini, saya sering lihat fotonya Mbak Dwi ini struggle-nya berat juga ya dari masa kecilnya. Banyak kepahitan, banyak kesedihan. Bener kata Cici pernah bilang tempat lalu kurang, terus ini pindah tempat gitu. Besoknya saya usaha apa Ci, nggak tahu nggak dapet jawaban Cahaya 91. Ini saya mau pulang nggak ya? Biar ini. Anak saya gimana lagi? Pindah C. Oh, berarti bisa jadi karena faktor tempatnya yang kurang bagus. Tempat yang sekarang lumayan sih, nggak kotor. Tempat yang pertama lebih kotor. Kotor dalam artian kotor hal-hal negatif ya. Maria sih bener-bener gila loh, handphonenya mati loh. Kamu punya nomor biasanya dia nggak sih? Bukan nomor WhatsAppnya. Karena WhatsAppnya tuh nggak ada nomor. Nggak aktif dia. Bukan datanya nggak ada. Michael, kok enak. C, saya ada masalah sama suami. Sampai saat ini belum selesai karena suami keras hati. Anak kena imbas. Sebenarnya ya, rumah tangga itu memang nggak bisa dari satu sisi aja, Bu. Anda harus bersama-sama berdua-dua ini mau membereskan masalahnya gitu. Mau melepaskan pengampunan. Kalau suaminya nggak mau memperbaiki, memang susah jadinya. Nggak akan beres lah orang rumah tangga berdua. Makanya suami saya tuh bilang apa? Pernikahan itu adalah hal yang terumit dalam kehidupan. Karena apa? Hal-hal lain kita masih bisa kerjain sendiri. Kita bisa beresin sendiri. Kalau pernikahan nggak bisa. Harus dua-duanya yang ngeberesin. Lah apa kabarnya kalau pasangan kita nggak bisa diajak untuk membereskan masalah itu, ya kan? Pasti rumah tangga tuh jadinya kacau dan itu yang bikin sulit. Lah, jangankan gitu ya. Kamu tahu nggak kenapa mobil saya nggak ganti-ganti? Setiap kali saya mau ganti mobil, saya dan suami saya itu berbeda pendapat. Saya mau punya mobil yang nyaman, walau ukurannya agak besar, saya nggak apa-apa. Bahkan saya suka mobil-mobil besar. Sedangkan suami saya itu selalu mau beli mobil yang kecil-kecil, kayak mobil Suzuki Expresso. Yang mana saya nggak mau, karena kita sekeluarga badannya gede-gede, ya kan?
belinya mobil yang kecil. Dia kan bukan single lagi. Lagian espresso tuh di mata saya tidak ada keindahannya gitu loh. Dan dia selalu ngotot dengan maunya dia, menurut dia karena dia yang nyetir. Tapi saya tidak mau dengan mobil yang dia mau. Saya mau mobil yang lebih nyaman dan lebih layak ya. Jadi kami selalu gagal ganti mobil. Daripada saya digantiin mobil espresso, saya naik espresso, saya memilih tidak ganti mobil. Karena saya merasa juga saya sudah cukup banyak mengalah ya. Rumah mau diapa-apain sama dia terserah dia udah. Ya. Misalnya saya bilang rumah di depan pasangin tebeng, oh enggak, kok mau pasangnya nanti yang begini, udah terserah lu lah. Semua kayak gitu-gitu terserah lu. Ya masa mobil pun terserah lu, saya nggak mau. Jadi daripada berantem, nggak jadi ganti mobil. Seperti itu rumah tangga saya. Perkara ganti mobil aja, itu perlu kita negosiasi di tengah-tengah. Kalau suami saya juga tidak mau ngikutin mau saya juga kali ini tidak ngikutin maunya dia, maka pilihannya adalah tidak ganti mobil. Ya sudah. Mau kayak gimana juga ya sudah gitu. Karena daripada saya kepahitan ya nggak diajak naik mobil yang saya nggak suka sama sekali, saya lihat mobil aja saya tuh kayak gitu. Males, kepahitan. Coba bayangin, dia curhat ini Cece. Karena suami saya masih ngotot juga nggak mau, dia masih mau pilih mobil espresso, saya nggak mau. Saya bilang dia dari gadis ya nggak dikasih saya mobil kayak gitu sama mama saya, kenapa nikah sama kamu dikasih mobil kayak gitu? Saya mau mobil yang mendingan. Saya juga nggak minta yang mewah-mewah ya, tapi yang mendingan lah, yang nyaman gitu. Lagian kok suami saya ini kalau masalah barang-barang benar-benar nggak ada selera ya. Ini Bu, kericuhan rumah tangga saya. Jadi saya memilih tidak usah ganti mobil. Karena saya lihat mobil yang dia pilih tuh saya nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Menyukainya tuh nggak bisa gitu loh. Masalah hal-hal kayak gini aja dalam rumah tangga kan bisa konflik ya. Untuk suka aja nggak bisa. Kamu ngerti nggak sih perasaan orang suka aja nggak bisa tuh. Terus kamu disuruh mau yang itu nggak bisa. Emang udah nggak bisa gitu loh, ya. Rumah tangga saya masalahnya nggak besar-besar, tapi seperti itu masalahnya. Karena saya merasa tidak bisa menyukai itu, saya udah berusaha. Kalau rumah tuh saya kayak kadang-kadang kayak saya tutup mata aja lah, nggak usah terlalu lihat rumahnya gitu ya. Ya sudah lah, saya pokoknya di kamar bisa tidur atau ada di ruangan yang bisa untuk live, ya sudah. Bagian lain saya tutup mata, walaupun tidak menyenangkan untuk hati saya tutup mata. Bersyukur punya rumah. Tapi ini mobil saya bisa memilih, kok saya dikasih pilihan yang jelek-jelek, ini saya udah gak bisa bersyukur jadinya. Karena sebenarnya bisa yang bagus disuruh pilih yang jelek, ini gak bisa saya. Ya itulah rumah tangga, tapi ya harus ketemu di tengah-tengah. Kalau nggak bisa ketemu di tengah-tengah, ya nggak usah ditemuin di tengah-tengah sama sekali. Maksudnya sama sekali ya sudah nggak usah ganti, nggak usah apa gitu loh. Jadi nggak ada yang perlu dibahas kan. Kamu minta lihat-lihat ke depan, nggak ada, saya nggak bisa lihat ke depan. Susah diajak bicara masih keras hati, sudah 5 bulan berlalu, sudah 5 bulan beliau suka-suka hati lepas tanggung jawab. Nah ini ya susah, kalau suami tidak memahami. Aku juga pernah kayak gitu gara-gara pilihan atap plafon rumah debat sama suami, tapi ya sudahlah, ya itu. Enggak, saya kalau masalah toko, mau direnov kayak gimana, dibuat kayak gimana, saya sudah kebanyakan ya sudahlah gitu loh. Tapi ini saya nggak bisa, ya sudahlah nggak bisa. Saya udah mencoba untuk memaklumi, saya sampai tadi tuh lagi pilates, terus saya mikir gitu loh, bisa nggak ya saya menerima? Nggak bisa, ternyata saya nggak bisa. Rasanya tuh kayak nggak ikhlas. Daripada saya terima tapi saya nggak ikhlas, kan saya kepahitan. Jadi saya memutuskan saya tidak menerima. Sampai waktu pilates tadi saya nggak fokus tau. Gara-gara mikirin itu. Kenapa ya harus beli mobil kayak begitu kalau mau ganti ya? Saya tuh berusaha ikhlas gitu, tapi saya nggak bisa ikhlas. Karena biasanya setelah saya kesel, saya ngomong, saya berusaha nenangin diri saya untuk menerima keputusan suami saya. Tapi saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Antek kan, nggak bisa. Saya ngerasa saya nggak bisa. Jadi saya juga langsung bilang sama dia, saya nggak mau. Karena saya nggak bisa. Udah nggak bisa nih, kayak udah nggak bisa. Mau bilang bisa, mau meyakinkan diri kalau saya bisa menerima pilihan dia sih nggak bisa. Nggak tahu kenapa dah. Kayak nggak terima banget gitu. Ya, apakah saya akan menikah atau tidak? Ya mana ketehe. Pertanyaan aja tuh. Saya dan istri kadang beda pendapat, tapi saya lebih baik mengalah. Misal cat rumah, lampu. Aduh, seandainya suami saya ada unsur-unsur Bapak Hendralinya ya. Lebih mudah mengalah gitu. Alasannya karena dia yang nyetir, karena gini, karena gitu. Saya bilang apa beli mobil 2 aja ya. Jadi lu udah lalu pergi-pergi sendiri, saya pergi sendiri aja udah. Saya juga bisa nyetir kok.
C, kalau suami dikontrol ibu mertua harus bagaimana? Ya suamimu ini harus dicuci kepalanya nih. Dia nggak tahu esensinya menikah tuh ya. Dua orang menjadi satu, laki-laki meninggalkan keluarganya bersatu dengan istrinya, membentuk keluarga baru. Yang artinya dia sudah harus bisa jadi pemimpin rumah tangga, bukan tetap dibawa ketek mamanya. Kalau dia tetap dibawa ketek mamanya, biarin aja sudah dia sama mamahnya aja. Kok pusing? Karena dia nggak bisa menjadi kepala rumah tangga yang benar, yang Tuhan inginkan. Tapi C bisa ngel-ngelan gitu, ada sesi dry atau dibujuk disogok dengan cara lain nggak C? Lucunya di situ enggak. Suami saya kan tetap ngotot aja sama maunya dia. Makanya kalau kata Meli ya, kata C Meli, yang sabar itu C Siska. Tapi kalau Anda lihat muka suami saya, kayak dia yang sabar. Tapi kerasnya ngehuju bile kalau dia punya maunya dia. Tapi yang kali ini aku nggak bisa. Aku mohon maaf, lahir dan batin. Terserah aja gimana ya. Pokoknya aku nggak bisa. Aku udah berusaha menerima, nggak bisa. Dia lihat usaha suami buka bengkel bubut. Biasa-biasa aja sih. Nggak terlalu gimana-gimana. Kak C, suami kok ngeluh saja ya? Karena memang dia merasa bebannya banyak, tanggung jawabnya banyak, sedihnya juga banyak. Sedih aja. Ya, dan dia hanya bisa mengeluh sama kamu karena menurut dia, kamu lah pasangan hidupnya dia, tempat dia cerita. Kalau sama orang lain, dia nggak begitu bisa terbuka. Tapi saya emang 2026 ini kan hidupnya kan semakin berat ya saya. Dalam artian kita nih loh. Makanya kemarin ada quotes gini, 2026 sejauh ini cari duit makin susah, buang duit makin gampang. Kebutuhan kan banyak, ekonomi jelek gitu, susah. Makanya orang-orang yang menanggung sebagai penanggung jawab kehidupan ini dalam artian kayak yang mencari nafkah, yang harus jadi kepala keluarga gitu, ya pasti pusing, pasti stres. Kalau nggak ada keberserahan sama Tuhan pasti stres. Makanya eh, saya waktu itu bilang dari tahun 2024 ya sudah ngajak kalian semua harus punya iman ke Tuhan. Jadi walaupun dalam keadaan goncang, setidaknya kita di tempat bersandar. Bakso mana tanggal 16 Februari kalau mau, tanggal 15 Februari kalau mau buka. 15 Februari kamu buka, sebelum jam 10 pagi lah kamu udah beberes, siap-siap, doa dulu saya. Kalau mau buka tempat tuh doa dulu, dibersihin, doa dulu. Baru deh kamu buka. Karena 15 itu kalau ditotal kan jadi 6 ya. 6 itu tanda awal permulaan baru. Langkah baru. 6 itu artinya langkah baru. Langkah baru ke yang lebih baik gitu loh. Kalau 3 bener-bener kayak 3 tuh bener-bener kayak kehidupan. 3 itu kayak bener-bener kamu tuh dari kosong banget baru mulai ada langkah tuh 3. Kalau 6 itu benar-benar untuk melangkah ke sesuatu yang baru gitu. Ya itu arti-artinya ya yang saya dapatkan. Sebenarnya setiap tanggal tuh sebenarnya ada artinya sih. Nggak tahu say, yang nanya-nanya interview kerja nih, maaf saya bukan HRD-nya say. Enggak FH. C sering sakit leher, kenapa ya medis kok? Medis itu, kalau suka sakit leher apa sakit tenggorokan nih? Ayu Rahayu C, tolong lihat usahaku, aku mau buka toko kue C. Kayaknya belum dalam waktu dekat ini ya. Tunggu beberapa bulan lagi lah. C, aku ingin lebih memperbaiki dari diriku, atau aku baiknya gimana ya C? Soalnya aku rasa saya banyak tantrum C. Emosinya tinggi, kepedihannya banyak, hatinya sering gelisah.
Memperbaiki diri itu nomor satu adalah memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Supaya Anda waras. Karena orang-orang yang udah dekat sama Tuhan tuh pasti waras. Lepasin pengampunan, kepahitan-kepahitan lepasin. Saya pernah dapat rambut di kantong plastik di tempat celana dalamku. Apakah itu tidak bagus? Dia tidak bagus. Ada yang naruh di situ. Hubunganku dengan 2 anak jauh, kenapa ya? Anak-anak ngerasa Anda nggak pernah hadir untuk mereka dari kecil. Hadir itu bukan secara fisik ya, tapi hadir secara hati. Komunikasi sama anak kurang. Anda ruwet-ruwet sendiri. Sama anak itu cuma ngomong cuma ala kadarnya. Jejak langsung gemeteran jari-jariku baru dikasih jempol ke puntur. Barusan temenmu tuh kesini Cucing. Saya nggak tahu nama ibunya itu siapa. Apa sih yang kamu lihat di dia Cucing kok kamu bisa suruh ke saya? Kalau kamu suruh ke saya tuh berarti sakitnya non medis tuh. Tapi emang sih kiriman, tapi kirimannya kecil ya. Banyakan luka batinnya. Yang punya rental motor di Sanur. Yang kamu bilang kandungannya nggak ada nutrisi. Yang gemeteran, yang tremor gini tuh. Baru dipegangnya Bu bengeling puluh nih. Baru saya pegang tangannya, Bu, mana boleh pinjam tangannya, set, langsung nangis. Saking segitu banyaknya bebannya. Ya aku lihat Mbak Kunti, ya sama berarti. Yang saya lihat juga perempuan, di sininya dia nongol kepalanya gini-gini terus. Pengen tak antem sebetulnya. Di sininya dia bilang kan sininya berat, gini-gini. Banyak yang ngiri sama dia juga. Kelihatannya kayak lumayan punya duit ya. Jadi banyak yang ngiri. Cuman dia sih pekaranya sedih dan sedih aja. Tapi orangnya baik sih. Dia tuh senyum tapi mukanya tuh sedih gitu. Bersama Kunti di sininya dia. Jadi doain muntah-muntah dia. Baik, orangnya baik banget sih, penuh kasih. Ini Daya, baik dengan bodoh itu emang beda tipis tau kadang-kadang. Makanya orang baik itu tidak cukup, harus beriman. Karena kalau beriman punya hikmat dan kebijaksanaan. Kasian deh ya. Ya, pahitan sama suami. Sebenarnya karena karakter suami keras dan agak kasar dalam perkataannya. Tapi tindakannya sih nggak kasar. Suaminya ini aku lihatnya tuh kayak ada cewek yang suka suaminya tuh sudah jadi selingkuhan sih, dia mau jadi kepo. Tapi kenapa dilihatnya nggak jelas nih jawabannya. Makanya tadi saya tanya hubungan sama suami baik-baik aja gitu. Soalnya kok kayak ada orang lain, kok gimana gitu ya. Semoga baik-baik aja. Semoga cewek itu aja yang suka. Iya, yang tulus seperti merpati, tanpa cerdik seperti ular, sering dimanfaatkannya aja, betul. Oh, banyak wanita yang ngejar duit belinya. Ya mungkin perempuan-perempuan yang suka itu ngirim-ngirim juga. Tadi saya mau ngomong gitu takutnya nanti dia jadi curiga ke suaminya kan jadi berantem-berantem gak jelas gitu loh. Ya nggak usah lah dia tahu siapa yang kirim, pokoknya diberesin aja urusan hatinya dia tuh. Aduh Nanda, cari gara-gara kamu dalam hidupmu. Ada teman mau pinjam nama untuk pinjam uang, apa bisa dipercaya, C? Diam, jangan kamu kasih namamu, KTP-mu dan lain sebagainya. Kalau dia kabur nanti kamu yang harus nanggung itu, kamu jangan cari gara-gara deh dalam hidup. Kenapa dia sampai harus pinjam namamu? Karena dia sudah banyak utang di mana-mana. Namanya dia sudah di blacklist. Kalau dia pakai pinjam namamu, dia nggak bisa, orang yang udah banyak utang kemungkinan nggak bisa bayar. Udah gitu aja logikanya. Itu namanya Anda benar-benar asli nggak berhikmat dan tidak bijaksana kalau Anda kasih pinjam nama Anda ke orang untuk pinjam duit. Itu edan tuh namanya. Benar tuh kata Ian ya, jangan terlalu polos. Temen sih temen, duit nggak kenal temen. Sama saudara aja duit nggak kenal saudara. Tuh ada temen saya tuh, iparnya dia pakai namanya iparnya lagi, minjem-minjem uang. Sampai berantem besar, pinjol-pinjol gitu. Ya bener Cucing, rumahnya emang panas. Kiriman, semua kiriman. Ada yang masih dari orang deket,
Ada yang perempuan di luar tuh ngirimin. Karena yang perempuan di luar tuh kirimannya tujuannya persis ke dia. Berkah tahta, nggak tahu Bu, tanya dong suaminya sakitnya apa. Medis sih itu, ada medis kok. Aku bingung deh sama Cahaya ini. Suruh aku liatin ibu mertuanya opo, oh. Urus diri masing-masing aja dulu, say. Ya. Jangan ribet. Menggatal badannya dia habis mandi garam. Oh, dia mandi garam. Saya wanita. Oh ya, saya juga wanita, Bu. Walaupun agak maco-maco dikit. Kacamata bagus, suka lihat cocok. Kayaknya merek brand bagus. Ini apa ya? Oh, ini Gentle Monster. Ya lumayan lah, Bu. Modelnya saya suka. Tadi dia pakai Kasfama juga. Ya aku mau jual rumah kok susah ya. Aduh emang lagi susah, say. Masih lama rumahmu tuh laku. Tapi pasarin aja terus ya. Kalau nggak dipasarin ya copo yang beli. Ya kan? Saran doa buat saya. Doa untuk melepaskan pengampunan. Doa meminta ketenangan hati. Dan doa untuk supaya segala bebanmu diangkat oleh Tuhan. Alias berserah. Untuk beban-beban kita serahkan kepada Tuhan. Minatun, tolong lihat perut saya kenapa sering sakit, ada non medis. Medisnya sedikit itu non medis, 80%-nya non medis. Kok aku mual ya nonton file yang di Amerika itu ya. Itu iblis tuh. Epstein, apa namanya? Itu iblis tuh. Waktu itu kita di sini kan ada Yuceng nggak sih? Yang ada Helena tuh yang kita ngobrolin apa yang kita lihat itu. Mau balik nggak kita? Maria belum pulang-pulang. Apa ada yang sempat jadi Maria? Sebenarnya belum. Oh. Minatun, saya harus gimana Cek ngobatinnya? Pakai Kasfama sama pakai Damara. Ya Cek, aku penasaran, aku nonton lah mual-mual aku, ya itu energi negatifnya kuat banget. Kayaknya habis kamu pulang deh, ada anak kecil dari sana yang masuk ke badannya Helena. Habis Kucing pulang kayaknya tuh. Yang Epstein tuh ya itu parah sih. Itu benar-benar iblis sih. Satu pulau tuh bau darah, penuh darah, banyak iblis. Dan anak-anak kecil itu ya diserahkan oleh keluarganya dengan ikhlas gitu. Karena rata-rata, bukan rata-rata, semua keluarganya tuh penyembahan kepada iblis gitu loh. Aduh. Ini Kucing bahas itu saya jadinya ke situ lagi. Kalau dari luar sih pulaunya kayak pulau tak berpenghuni aja, kayak pulau biasa gitu. Enggak semua sih orang tua yang persembahkan. 70% persembahan orang tuanya, 30% tuh anak-anak yang diculik-culik loh. Diculik, dibawa ke sana. Kalau sampai hamil ada bayi, bayinya disiksa lagi, ngeri banget ya. Iblis dah bener-bener itu dari iblis. Kasmara, Kasfama, sama Damara belinya di mana? Link di profile. Dia masih hidup nggak sih sebenarnya? Orang yang dibilang sebagai pelakunya itu bukan benar-benar pelakunya. Ada satu orang lagi yang lebih powerful di atasnya dia. Yang orang itu emang udah mati. Itu udah mati, tapi ada satu orang lagi lebih powerful di atasnya dia. Cowok juga. Yang ini masih hidup, yang lebih powerful ini masih hidup. Istilahnya tuh orang cuma kaki tangannya untuk melakukan di situ gitu. Sudah ngapa-ngapain gitu. Udah. Aku paling gak suka deh kalau soalnya kayak aku ngomong gitu aku ke situ jadinya. Jadi aku males. Si Kucing nih ah.
Kirain dijual, C. Karena mereka menyembah iblis kan mereka kayak dikasih duit juga, dikasih kekayaan gitu loh, tapi dengan syarat harus menyerahkan anaknya itu. Jadi mungkin bahasanya kayak dijual, tapi sebenarnya itu penyembahan gitu. Nah, Cian, aku yang lagi kerja di Arab sedang galau kah, Cin? Tanya dong anaknya lagi galau apa enggak. Anakmu sih emang stres terus sih. Kayak kesel terus, marah terus gitu bawaannya hatinya. Apakah itu kategorinya galau? Cik, kenapa ya sudah jadi orang baik, suka menolong, kerja keras, tapi sepertinya berkatu stuck gitu-gitu aja? Karena firman Tuhan bukan cuma menyuruh kita jadi orang baik. Tuhan itu menyuruh kita jadi orang berhikmat dan bijaksana, agar jangan sampai kebaikan kita salah arah. Bagaimana Anda bisa berhikmat dan bijaksana? Yaitu Anda harus punya iman. Jadi yang Tuhan suruh adalah Anda tuh beriman dulu jadi manusia. Karena orang beriman pasti baik. Perbuatan-perbuatannya pasti benar. Kamu sudah baik memang. Makanya saya bilang, baik itu nggak cukup. Orang baik cenderung jadi bodoh. Terus akhirnya dia kecewa untuk jadi baik. Karena yang diperlukan tuh manusia tuh beriman dulu, say. Kamu ke Tuhan gak sungguh-sungguh. Kamu pikir dengan berbuat baik segalanya cukup. Ingat ya, say, kebaikan kita tuh tidak pernah bisa mencukupi pahala kita lah, ya. Karena dosa kita udah pasti jauh lebih besar. Makanya perlunya iman, keberserahan ke Tuhan, pengenalan ke Tuhan. Habis Anda punya iman, pasti Anda jadi baik. Tapi Anda baik, belum tentu Anda punya iman. Baik versi manusia lagi. Ya, makanya kadang ada orang yang bilang ke saya, kamu kok nggak bantu orang itu? Tuhan nggak suruh saya bantu. Ya saya nggak boleh bantu bahkan. Ya sudah saya nggak bantu. Ada hal-hal yang kita nggak boleh kasih, ya sudah. Mexianta, betul. Banyak artis-artis Hollywood seperti itu, betul. Banyak sih. Nih kita jadi gosip artis ya. Kamu sudah kamu bertanya-tanya. Kalau artis Hollywood itu 90% penyembahan ke iblis, langsung ke iblis. Kalau mereka tidak melakukannya sendiri, manajemennya yang melakukannya. Dan mereka terikat di dalam situ. Sebenarnya kalau kita bilang dunia entertainment, apalagi Korea, Hollywood, Thailand, gitu ya. Yang saya pantau-pantau aja nih ya. Yang lain-lainnya kamu nggak usah tanya-tanya dulu lah. Yang pantau-pantau aja dulu. Kan? Yang saya pantau-pantau. Itu tuh 99% mereka melakukan penyembahan ke iblis. Dikuasai full gitu. Makanya film-film entertainment kayak gitu itu kan lebih banyak menampilkan kan yang tentang hawa nafsu dunia kan, seksi-seksi apa kayak gitu-gitu, yang istilahnya tuh yang makanya tuh kenapa mereka tuh ngumpulin fans-fans fanatik gitu. Kita tuh kan nggak boleh ngefans terhadap segala sesuatu tuh dengan fanatik gitu ya. Tapi mereka dibuat seperti itu, kayak dicuci otaknya kayak gitu. Dan kenapa saya tuh kan diajak teman sering kan, yuk nonton konser ini ya, konser itu ya. Saya nggak pernah ikut, kenapa? Bukan karena nggak sanggup beli tiketnya ya. Kalau tiket mah bisa-bisa aja kita beli ya. Cuman tempat itu banyak banget iblis, say. Mereka melakukan penyembahan sebelum melakukan konser. Di Korea juga perdukunannya kuat. Thailand jangan tanya lagi lah ya. Setiap kali mau ngapain pasti ada ritual-ritualnya dulu. Saya nonton sih nonton aja, cuman nggak yang gila-gila ngefans itu. Justin Bieber juga. Kamu lihat deh perbandingan wajahnya Justin Bieber waktu dia benar-benar baru masuk dunia hiburan, waktu benar-benar masih kecil sama sekarang. Matanya udah beda jauh. Udah bukan dirinya dia itu. Kalau Justin Bieber itu bukan dia yang secara langsung melakukan penyembahan. Tapi justru dari pertama manajemennya, terus orang tuanya. Lihat aja. Hidupnya pokoknya jadi gak karu-karuan lah. Gitu. Aku dibohongin. Katanya enak. Di lidahku gak enak. Rata-rata satanik sih. Sebenarnya kalau satanik tuh kalau mereka nggak menyembah iblis nggak akan bisa terkenal, itu masalahnya. Even penyanyi Indonesia yang ke Hollywood pun manajemennya yang kerja sama yang menyembah iblis.
Artis siapa kamu mau nanya? Whitney Houston. Mati karena beneran tumbalin juga nggak? Dia mah jiwanya emang udah direnggut iblis ya. Kematiannya sih emang karena penyakitnya, tapi kan jiwanya udah direnggut iblis. Kemarin kan Yanto bilang penyanyi rohani barat pun udah menyembah iblis ya, Ci, betul. Oh, kalau Michael Jackson jangan tanya lagi, say. Intinya rata-rata yang terkenalnya udah mendunia tuh, bukan rata-rata, semua yang terkenalnya udah mendunia, itu penyembahan. Say, udah dulu ya, saya harus balik. Karena mbak saya menghilang, dia nggak tahu kemana. Anak-anak saya di rumah. Saya harus ngurus anak-anak saya dulu. Karena ada pegawai toko aja ada di rumah. Intinya saya berhenti dulu ngurusin kalian ya. Ada yang harus saya urus yaitu anak saya dulu. Nanti kalau saya live, saya akan broadcast di telegramnya Lukat Suci. Oke? See you. Kok balik